Hari itu, di rumah sakit Puri Medika, De kedatangan kedua orang tuanya. Sang ibu yang sudah mengatakan ingin periksa kandungan, datang dengan sang ayah yang duduk di kursi roda. De sudah lebih dulu mengatakan pada dokter Alana, membuat janda muda itu terlihat sumringah. Sebab dia akan bertemu dengan orang tua pria yang menjadi incarannya. "Mom, Dad, aku langsung antar saja ke ruangannya ya," ucap De sambil melangkah lebih dulu. Menunjukkan ruang pemeriksaan, di mana Alana bertugas. Sebenarnya dia malas sekali jika harus bertemu dengan wanita itu, tetapi karena ingin menemani ibunya, dengan terpaksa De mengubur dalam-dalam ketidaksukaannya terhadap Alana. "Terima kasih ya, sayang. Setelah ini kamu kembali saja ke ruanganmu. Biar Mommy ditemani Daddy," balas Zoya seraya mengusap bahu Ken. "Tidak, Mom. Aku juga ingin melihat calon adikku." "Cih, makanya buat sendiri sana," cibir Ken pada putra keempatnya. Sebab dia hafal betul bagaimana sikap De yang tidak pernah mengenal seorang wanita, sifat yang berbanding terbalik dengan putra sulungnya. Dia tidak tahu saja, kalau pria bak kulkas 2 pintu itu menyembunyikan seorang gadis di apartemen sang kakak. Bahkan sudah sempat merasakan ciuman pula. De mengambil alih pegangan kursi roda, hingga ia yang mendorongnya. Dia tersenyum tipis, sambil membayangkan wajah imut Ciara yang tiba-tiba hadir di pelupuk mata. "Sabar, Dad. Lagi pula aku belum terlalu tua." Daddy tidak ingat berapa umur Daddy saat menikah dengan Mommy. "Heh, jangan kurang ajar." Melihat perdebatan kecil itu, Zoya terkekeh kecil. Hingga akhirnya mereka sampai di ruangan dokter Alana. Zoya yang sudah didaftarkan lebih dulu oleh De, akhirnya masuk tanpa harus menunggu. Alana tersenyum, menampilkan raut sebaik mungkin di depan Ken dan Zoya. Dia benar-benar ingin terlihat baik dan ramah. Saat pemeriksaan pun ia tak lepas memandangi wajah De. Mengajak dokter tampan itu bicara. Namun, De hanya membalas dengan sekedarnya. Hingga interaksi itu ditangkap oleh Zoya. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu lain di antara mereka. Alana terlihat menyukai putranya. Menyadari hal itu, Zoya mengulum senyum tipis, dan berharap semoga putra keempatnya itu dapat luluh oleh dokter cantik itu. Pada saat jam makan siang, De kembali keluar. Dia melepas jas dokter dan hanya mengenakan kemeja berwarna biru muda yang ia pinjam dari lemari anek. Pria itu berencana untuk mengajak Ciara berbelanja, membeli beberapa pakaian dan juga bahan makanan, agar gadis itu tidak perlu repot-repot keluar ataupun sembarangan memesan jajanan. Setelah mengukur jalan raya beberapa puluh menit, akhirnya mobil mewah itu kembali terparkir di basemen apartemen. De segera melangkah untuk menemui Ciara, sebab tadi pagi ia tidak bicara apa-apa pada gadis itu. De langsung menyelonong masuk, tanpa memencet bel terlebih dahulu. Pria itu menatap sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Ciara. Hingga akhirnya De memutuskan untuk memeriksa ke dalam kamar. Mungkin dia tertidur setelah kekenyangan. Benar saja, gadis itu terlihat tengah beristirahat. Bahu gadis itu sedikit terbuka, sebab dress rumahan milik Jenny tersibak, hingga menampilkan kulit Ciara yang putih bersih. De sedikit memalingkan wajah, lalu melangkah mendekati Ciara. Pria itu duduk di sisi ranjang, hendak membangunkan Ciara yang terlihat nyenyak. "Kudek," panggil De dengan suara pelan. Namun, pria itu membuat sebuah guncangan. Tangan De sudah bertengger di bahu gadis manis itu, bergerak untuk membangunkan Ciara. Tidak ada reaksi apapun selain dengkuran halus yang keluar dari mulut dan hidung Ciara. Sebuah kesempatan emas bagi para setan jahil untuk menggoda De, agar melakukan apa yang diinginkan nalurinya. Pria itu merasa gila sendiri.
Sebab tanpa tahu malu dia malah mengecup bahu Ciara yang terbuka. Sebuah sentuhan lembut nan basah yang membuat Ciara akhirnya menggeliat, lalu mengerjapkan kelopak matanya. "Om!" panggil Ciara sedikit tersentak. Dia begitu terkejut melihat De yang tiba-tiba sudah berada di kamarnya. De langsung bergerak gelisah, dia membuang wajah untuk menghindari tatapan Ciara. Gadis itu beringsut, lalu mendudukkan dirinya dengan tegak. "Om, sedang apa? Kenapa pulang begitu cepat? Apa ada sesuatu yang tertinggal?" tanya Ciara bertubi, ingin mendengar alasan De berada di sini. De bangkit dan menghadapkan tubuhnya ke arah jendela, mengusir pikiran gila yang bersarang di otaknya. "De, kau benar-benar sudah gila. Jangan berpikir buruk. Aku hanya ingin mengajakmu berbelanja. Bersiaplah, aku akan menunggumu di luar. Pakai jaketku yang semalam." Baju itu terlalu kedodoran, jelas tanpa memalingkan wajahnya dari gorden yang bergerak ke sana kemari. Dia mulai takut tak bisa mengendalikan diri dari candu yang mulai menggerogoti gairah sukmanya. Mendengar itu, Ciara langsung tersenyum ceria. "Benarkah? Om mau mengajakku berbelanja? Apa aku boleh membeli ponsel? Aku sudah mengingat nomor Jessie, Om." Setelah mengatakan itu De buru-buru membawa kakinya untuk keluar dari kamar. Sementara Ciara langsung berteriak kegirangan. Sebentar lagi, dia akan mengetahui kabar ayahnya melalui Jessie. Dia berharap semoga kondisi Andrew mengalami peningkatan dan bisa sembuh seperti sedia kala. Ciara sudah tampak rapih. Dia keluar dan menemui De yang duduk di sofa tak jauh dari kamarnya. Kaki gadis itu bergerak riang, lalu berdiri tepat di depan pria berjambang lebat itu dengan senyum ceria. "Aku sudah siap, Om," ucap Ciara dengan berkedip dari balik kacamata hitam yang dipakainya. De melongo melihat penampilan Ciara yang begitu tertutup bagai kue tradisional yang dibungkus daun pisang. Sebab hampir tidak ada celah yang dapat ia lihat. Dari atas sampai bawah, hanya telapak tangan saja yang dibiarkan terbuka. "Hei, kamu ini mau pergi berbelanja, atau mau pergi ke Kutub Utara?" cetus De, seraya bangkit dan terus menelisik penampilan Ciara. Dia menggeleng tak habis pikir, bagaimana gadis ini menemukan semua benda yang dipakai di lemari anek. "Aku sengaja pakai pakaian seperti ini, supaya aku tidak ketahuan oleh orang-orang pamanku, Om." "Memangnya salah? Bukankah aku jadi terlihat keren?" "Keren apanya? Kamu terlihat seperti kue lemper, tahu tidak?" Bukannya mendapat pujian, Ciara malah harus mendengar hinaan. Dia mencebik dan menurunkan kacamatanya untuk menatap De dengan tatapan kesal. "Tapi kan kue lemper enak, Om. Aku tidak sedang membahas rasanya, Cia." Mendengar suara De yang menggeram membuat bahu Ciara merosot. "Baiklah, kalau Om tidak suka, aku akan berganti pakaian." Ciara sudah melangkahkan kakinya, tetapi De langsung menangkap pergelangan tangan Ciara. "Tidak ada waktu lagi untuk meladeni tingkahmu yang aneh itu. Kita pergi sekarang." De menyeret gadis itu keluar. Ciara tak dapat melawan, dia hanya mampu mengikuti langkah kaki De yang begitu lebar. Langkah yang terasa sangat cepat, hingga Ciara terseok-seok. Sesampainya di mobil, tanpa banyak bicara De langsung memasangkan seatbelt di tubuh Ciara. Membuat gadis itu sadar, bahwa De tidak memiliki banyak waktu dengannya. Clarke Supermall, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Tempat yang nyaris tidak pernah sepi, sebab mall ini dibuka selama 24 jam. Setelah turun dari mobil, Ciara kembali memakai kacamata hitam yang ada di tangannya. De melirik sekilas, ternyata memang ada untungnya juga gadis itu memakai pakaian seperti itu. Sebab tidak akan ada mata para pria yang memandangi tubuh Ciara.
Bagaimana mau melihat? Dari atas sampai bawah tertutup semua. Kita beli keperluanmu dulu, ucap De sambil melangkah. Patuh, Ciara kembali mengekor pada De. Namun, dia merasa kesulitan berjalan sebab langkah kaki pria itu tidak dapat dia imbangi. Ciara mendengus, hingga akhirnya dia lebih memilih untuk berlari dan memeluk erat lengan De. Pria berjambang lebat itu tersentak dan langsung berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sekali saja tidak menyusahkanku, bisa, kan? Tanyanya sedikit menyentak. Jalan om kecepatan, Cia kan susah. Udah tahu aku kecil, gerutu gadis cantik itu. Kamu bisa menyuruhku berjalan pelan-pelan, jawab De seraya melepaskan pegangan Ciara. Karena dia mulai merasakan sesuatu yang lain menyapanya. Sentuhan Ciara cukup berbahaya. Ciara menggelengkan kepala. Aku tahu om gak bisa jalan pelan-pelan. Makanya lebih baik kita pegangan. Lagi pula, apa om tidak takut aku hilang? De menghela nafas berat. Daripada mereka terus berdebat dan menjadi tontonan para pengunjung, lebih baik ia membiarkan Ciara memeluk lengannya sepanjang langkah mereka. Ciara sudah beberapa kali keluar masuk toko, ia membeli beberapa pakaian dan juga dalaman. De hanya pura-pura tak melihat saat Ciara memilih benda berbentuk kacamata dan juga segitiga tersebut. Toh ia sudah bisa menebak sebesar apa milik gadis itu. Ada apa dengan otakmu, De? Seolah ada yang berbisik, mengingatkan pria itu agar tidak berpikir macam-macam. Akhirnya De tersadar, dia kembali menatap Ciara yang masih asyik berbelanja dengan tersenyum riang. Aku sudah selesai, om, apa om tidak ingin membelinya sekalian? Tanya gadis itu dengan menenteng barang belanjaan. De menggeleng. Tidak, ada banyak di rumah. Lagi pula memangnya kamu tahu ukuran milikku berapa? Ketus pria itu membuat Ciara mengerutkan kedua alisnya. Sementara para pelayan yang mendengar itu hanya mampu tersenyum-senyum. Mereka terus menatap De yang datang sendiri ke meja kasir untuk membayar tagihan belanjaan Ciara. Sedangkan gadis itu hanya senantiasa mengekor bagai anak itik yang tak ingin kehilangan induknya. Setelah mengajak Ciara berbelanja kebutuhan pokok, De menarik lengan gadis itu menuju smartphone store untuk membeli ponsel. Sepanjang langkah mereka, Ciara senantiasa melirik ke sana kemari. Biasanya dia akan pergi ke tempat-tempat seperti ini bersama dengan Clarissa dan Jessie. Mereka akan bermain sampai puas di akhir pekan, menyuarakan kebebasan menjadi seorang remaja yang penuh dengan kebahagiaan. Lain dengan sekarang, sebab Ciara harus senantiasa waspada. Takut kalau keberadaannya diketahui oleh halayak umum dan berujung dengan petaka. Yakni Austin yang akan menjemputnya dengan paksa. Sampai di toko yang menjual berbagai merek ponsel. De dan Ciara disambut oleh para pelayan yang memiliki penampilan dan juga paras yang memadai, ada pria, ada juga wanita. Mereka semua terlihat cantik dan juga tampan, sehingga sedap dipandang oleh para pelanggan. Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang dari mereka, dengan name tag Danu, sebuah pin kecil yang terpasang di dada kanan pria itu. Pria yang bernama Danu itu tersenyum ramah pada De dan Ciara, membuat gadis cantik itu membalasnya dengan tersenyum pula. Meski tidak terlihat, tetapi gerakan maksar Ciara yang mengembang menandakan bahwa gadis itu tak hanya diam saja. Berbeda dengan De yang selalu memasang wajah datar. Cepat pilih satu. Titah De pada Ciara. Gadis cantik dengan kacamata hitam itu menatap De. Aku benar-benar boleh memilihnya sendiri? Om tidak keberatan? Tanya Ciara dengan suara yang terdengar kegirangan dan De langsung mengangguk sebagai jawaban. Ciara menatap Danu yang berdiri di balik etalase kaca. Wajah pria yang terlihat sudah berumur, tetapi masih terlihat tampan juga.
Aku mau yang terbaru, Om. Mendengar panggilan Ciara, Danu bisa menebak bahwa gadis di hadapannya ini masih remaja. Dia sedikit melirik De, dari penampilannya saja sudah terlihat, bahwa De bukan dari kalangan biasa. Tak ingin berburuk sangka, Danu segera mengambil brosur dan menyerahkannya pada Ciara. Dia menjelaskan beberapa merek ponsel terbaru dengan spesifikasinya masing-masing. Ciara yang tidak terlalu mengerti hanya manggut-manggut saja. Sebab semuanya terlihat bagus. Dia hanya senang melihat pria-pria tampan yang ada di sana, sehingga membuatnya betah. Dia tidak tahu kalau sedari tadi De memperhatikan gerak-geriknya. Termasuk saat sudut mata Ciara menyipit, menandakan gadis itu tengah tersenyum sumringah. Aku mau yang ini aja, Om. Yang warna pink ada tidak? Tidak ada, Nona. Di sini hanya ada warna grey dan blue. Sudah ambil yang ada saja, kenapa sih? Ambil yang warna biru. Seru De yang sedari tadi sudah merasa jengah, menunggu Ciara yang belum juga menemukan ponsel sesuai keinginannya. Cia kan hanya tanya, Om. Kamu menanyakan benda yang tidak ada di dalam stok. Itu jelas salah. Ketus De, dia sedikit memajukan tubuhnya dan berbisik di telinga Ciara. Dan hentikan senyum konyolmu itu. Jangan berpikir aku tidak tahu, kamu terus tersenyum sepanjang dia bicara. Ciara melirik De, merasa aneh dengan pria matang ini. Kenapa suka sekali marah-marah padanya? Memangnya kenapa, Om? Di sini banyak pria tampan. Bukankah itu semua membuat para wanita senang, termasuk Cia? Jawab gadis itu setengah berbisik. De langsung mengeram. Heuh, hanya karena itu? Bukankah setiap hari kamu juga melihatnya? Baru melihat mereka saja senyummu itu tidak bisa dikondisikan. Benar-benar mengganggu. Danu hanya bisa menonton perdebatan kecil itu dengan bibir yang berkedut. Sebab kalau sampai dirinya tersenyum, dia takut pria berjambang lebat itu tersinggung. Ciara mendapatkan apa yang dia inginkan. Satu buah ponsel sudah ada dalam genggamannya. Lantas setelah itu, De langsung menarik kembali lengan Ciara untuk mengikuti langkahnya. Namun, langkah gadis itu terhenti, dia merengek pada De saat melewati sebuah toko. Om, aku mau itu. Tunjuk Ciara pada Glory Aksesoris, toko yang menjual berbagai macam aksesoris handphone. Apalagi sih, Kudek? Kita beli barang couple. Hah? De langsung dibuat melongo mendengar kata couple. Dia benar-benar seperti seorang remaja yang sedang berkencan dengan pacarnya. Belum sempat dia bicara, Ciara sudah menarik lengannya. Karena begitu pasrah, Ciara bisa membawa De masuk ke dalam toko aksesoris tersebut. Mata gadis itu langsung berbinar, persis seperti anak kecil yang melihat mainannya. Om, kita beli yang ada boneka teddy bear-nya ya.